Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 113, 2 kalimat syahadat. Menolonglah tanpa pamrih, memberilah dengan ikhlas. Semua orang tidak perlu tahu siapa dirimu, dan tidak perlu menceritakan apapun yang kamu beri, hingga tangan kananmu memberi dan tangan kirimu tidak tahu. Silvana Az-Zahra. Aku meninggalkan Islam hanya karena cobaan hidup, dan aku menganggap Allah tidak adil. Lalu aku mendapatkan kegelisahan yang hebat selama belasan tahun. Hatiku kosong, yang aku rasakan hanyalah kebencian. Sungguh Allah Tuhan semesta alam. Dia memberikan hidayah lewat kegundahan hati ini. Dia membukakan pintu hatiku bahwa cintanya sangat besar. Aku selalu mencintai makhluknya sampai aku lupa bahwa mencintainya sangat indah. Jonathan Frizzy. Sudah 2 hari Silva dan Sky menginap di kediaman Kalistin. Dan hari ini Silva pulang ke rumahnya bersama Sky. Semenjak Sheila diculik, Silva jarang ke restoran. Dia mempercayakan restoran kepada Hana. Namun hari ini Silva meminta pada suaminya untuk mengantarkannya ke restoran. Awalnya Sky menolak karena dia tidak ingin jika istrinya kecapean. Tapi karena Silva merengek memaksa untuk ke restoran, jadi Sky mengizinkan. Alasan Silva ingin ke restoran karena dia merasa bosan jika di rumah. Sky pun mengantarkan Silva ke restoran, setelah itu dia pergi ke kampus. Sayang, kamu baik-baik ya di sini. Jangan melakukan aktivitas yang berat. Jangan sampai kamu kecapean. Pesan Sky. Iya kak. Ya udah, kakak ke kampus dulu ya. Nanti pulang ngampus, kakak kesini buat jemput kamu. Iya. Sky langsung berjalan, namun tiba-tiba Silva memanggil. Kak. Sky pun menoleh saat Silva memanggilnya. Ya, kenapa? Tanya Sky. Ada yang lupa? Kata Silva, sontak Sky mengecek dirinya sendiri. Gak ada. Silva tersenyum tipis lalu berjalan mendekati Sky. Setelah sudah sampai di hadapannya, Silva langsung meraih tangan Sky, lantas ia menciumnya seraya bersalaman. Hati-hati ya kak, semangat. Sky tersenyum manis. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Sky pergi, Silva pun masuk ke restoran. Namun baru saja sampai pintu masuk restoran, ada lelaki yang tiba-tiba berlari hingga lelaki itu hampir saja menabrak Silva. Untungnya Silva cepat mengelak hingga dia tidak tertabrak. Astagfirullah. Silva memegangi dada dan perutnya karena terkejut. Lelaki itu masuk restoran dan bersembunyi di sana. Silva memijingkan matanya berusaha mengenali lelaki itu. Joker? Banyak massa yang mencari keberadaan Joker hingga suaranya sangat berisik di depan restoran Silva. Maaf Neng, Neng lihat lelaki yang lewat sini nggak? Dia tinggi pakai jaket kulit warna hitam. Tanya para massa. Enggak pak, jawab Silva bohong. Dia tahu pasti itu Joker, tapi Silva memilih diam. Bukannya berusaha melindungi, tapi dia hanya ingin tahu motif dari tindakan Joker. Memangnya kenapa pak? Tanya Silva. Dia sudah mencuri handphone mbak ini. Tunjuknya pada seorang perempuan yang wajahnya bersedih karena kecurian. Oh, Silva ingin sekali memberitahukan, tapi massa itu sangat banyak. Joker bisa mati dikeroyok oleh massa. Ya udah Neng, kita mau lanjut cari lagi. Iya pak, bu. Setelah kepergian mereka, Silva menghampiri Joker yang sedang bersembunyi. Seketika Joker bangkit dari duduknya dan menatap Silva dengan datar. Thanks. Joker berjalan melewati Silva seakan Silva hanyalah angin lalu. Joker, panggil Silva hingga Joker menghentikan langkahnya. Apa kamu mencuri handphone itu? Tanya Silva. Bukan urusan lo, Joker. Panggil lagi Silva saat Joker hendak melangkahkan kakinya dan berbalik ke Silva. Kembalikan handphone itu, pinta Silva. Enggak, tolak Joker dan berjalan. Lalu Silva pura-pura menelpon polisi. Halo pak, di sini ada pencuri. Dia bukan hanya pencuri, tapi juga sudah mengeroyok temanku Dion. Laporan palsu Silva. Sialan, apa-apaan lo main lapor-laporin gue? Kesalnya. Ya memang seharusnya seperti itu kan? Sekarang juga lo bilang ke polisi itu bahwa laporan lo itu nggak benar. Pinta Joker. Nggak bisa Jok, udah terlanjur. Kecuali kalau kamu balikin handphonenya. Sialan, lo ngancem gue? Bukan ngancem, ini fakta, aku laporin kamu. Joker nampak geram. Atau aku teriak supaya para massa itu kesini dan ngeroyok kamu? Dasar lo anjing. Berikan handphone itu, atau aku teriak agar seisi restoran keluar dan nangkap kamu. Ancam Silva. Anjing, umpat Joker. Tolong, teriak Silva. Iya, awas lo ya, nih. Joker memberikan handphone curian itu ke Silva karena dia tidak ingin ditangkap polisi. Oke.
Lalu Silva menelpon Siska, menyuruhnya untuk menghampiri Silva yang ada di lobi. Tidak lama kemudian Siska datang dengan membawa selembaran. "Makasih Siska." Siska melihat Joker dengan sinis. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Joker sebagai preman sekolah? Dia sangat terkenal, badungnya semua orang sudah tahu. Joker menatap handphone yang berada di tangan Silva. Rahangnya mengeras karena barang curiannya tidak berhasil ia dapatkan. "Joker," panggil Silva. "Ini." Silva memberikan selembaran kepada Joker. "Apa nih?" tanya Joker. "Paket usaha." Joker tersenyum sinis. "Gue nggak butuh ini, gue butuh uang." "Kamu akan mendapatkan uang dari sini, Jok. Ini paket usaha. Daripada kamu mencuri, lebih baik kamu jualan dan kamu mendapatkan uang halal." "Gue nggak butuh selembaran ini, gue butuh uang." "Dari jualan ini kamu akan mendapatkan uang, Jok." "Gue butuhnya sekarang," bentak Joker. Lalu tiba-tiba para massa itu datang lagi. Seketika mereka melihat Joker dan mereka langsung menghampiri Joker. "Itu dia tuh pencurinya," teriak para massa. Para massa itu menghampiri Joker dan menangkap Joker. Joker benar-benar dibuat ketakutan karena mereka mau memukul Joker. "Silva!" marahnya, padahal Silva sudah mengatakan bahwa dia akan melepaskan Joker jika Joker mengembalikan handphonenya. "Maaf Pak, Bu, apa ini handphone cimbanya?" Iya itu." Silva memberikan handphone itu. "Maaf Pak, Bu, ini hanya salah paham. Teman saya salah ambil HP. Dia pikir HP punya dia," terang Silva. "Tapi Mbak, jelas-jelas dia mencuri HP saya." "Iya, maaf ya Mbak, ini hanya salah paham. Maafkan teman saya." "Ya, gimana sih? Makanya Mas, lihat-lihat dong. Masa nggak tahu HP sendiri?" Iya, maaf," ucap Joker gagap. Udah bubar. Buang-buang waktu saja." Para massa itu pun bubar. Semua orang pun pergi. "Kamu tahu kan Jok, apa akibatnya jika kamu mencuri? Kamu bisa mati dikeroyok massa dan kamu juga akan masuk penjara." "Gue lagi butuh uang Silva, nyokap gue lagi sakit dan harapan gue pada HP itu." "Di mana ibu kamu?" "Di rumah sakit." "Rumah sakit mana?" tanya lagi Silva. "RS Melati." "Siapa nama ibu kamu?" "Anjir, lo kayak wartawan aja," kesal Joker. "Jawab aja." "Fatma." Silva mengangguk. "Pak," panggil Silva kepada satpam restoran. "Bawa dia ke kantor polisi." Mata Joker terbelalak. "Silva, mau lo apa sih? Gue udah kasih HP itu," marahnya. "Berani berbuat, berani bertanggung jawab, Jok." "Bawa dia Pak." "Silva, nyokap gue lagi sakit," teriak Joker, namun Silva tak menghiraukannya. "Lepasin," teriak Joker emosi. Setelah Joker dibawa ke kantor polisi, Silva menelpon Pak Ivan. Silva menyuruh Pak Ivan untuk datang menemuinya di ruang kerja. "Ada apa, Non?" "Pak, tolong Pak Ivan datang ke RS Melati ya. Cek keadaan Ibu Fatmah, ibunya Joker. Bayar semua administrasinya, Pak." Lanjutnya, "Baik, Non." "Pak Ivan," panggilnya lagi. "Iya, Non." Lalu Silva berpesan agar Ivan tidak mengatakan apapun dan meminta pihak rumah sakit agar menyembunyikan identitas Silva. "Nanti tolong ke kantor polisi ya, Pak, untuk melihat Joker." "Baik, Non." Bukan tanpa alasan Silva memasukkan Joker ke kantor polisi. Dia hanya ingin Joker menerima pelajaran atas perbuatannya agar Joker jera dan tidak mengulanginya lagi. Silva mengambil sebuah foto di atas meja kerjanya. Di dalam foto itu terdapat foto Ilham, Maya, dan Silva. "Ayah, apapun yang ayah ajarkan ke Silva, Silva akan menerapkannya dan Silva akan tetap melakukan kebiasaan ayah untuk restoran ini." Ilham adalah sosok dermawan. Dia selalu membantu sesamanya tanpa pamrih. Bahkan setiap hari Jumat Ilham membagikan makanan untuk orang-orang yang tidak mampu. "Aku masih ingat pesan ayah yang selalu mengatakan jangan pernah takut miskin cuma karena kita bersedekah. Walaupun kita adalah orang yang paling miskin, sedikit atau banyak yang kita beri yang penting kita ikhlas," kata Silva sambil menatap nanar foto keluarga kecilnya. "Semoga saja Joker jera dan tidak melakukan lagi. Semoga ibunya cepat sehat," doa Silva. Sementara Sky baru saja sampai kampus, dia turun dari mobilnya. Tidak lama kemudian datang Alvin dan memarkirkan mobilnya di sebelah mobil Sky. "Raymond mana?" "Lagi konser." Mendengar jawaban Alvin, Sky menautkan kedua alisnya. "Konser apaan sih?" Nggak tahu lo ya?" "Apaan sih?" Sky kepo. "Lo lihat aja nanti." Alvin malah tidak menjawab, membuat Sky menjadi penasaran. "Woi Al," panggil Sky saat Alvin berjalan meninggalkan Sky. Curut, maksud lo apa? Gue penasaran banget nih."
Tanyanya sambil berjalan bersama Alvin. Nanti lo juga tahu. Dasar curut. Kesalnya karena tidak diberitahu. Jam menunjukkan waktu istirahat. Sky pergi ke kantin sendiri karena dia sudah janjian bersama Alvin. Sesekali Sky menyapa teman kampusnya setiap berjalan, begitupun sebaliknya. Namun saat dia berjalan, para mahasiswi itu terlihat heboh. Mereka tertawa dan bersorak keseruan, seperti sedang bertemu seorang idol. Melihat reaksi para mahasiswi itu membuat Sky terlihat bingung dan penasaran. Itu ada apa sih? Tanya Sky pada temannya yang lewat. Tahu tuh gak jelas banget. Ah, keren banget, rengek mereka. Gila sih, suaranya bagus banget. Gue mau dia dong. Gila, udah ganteng, suaranya bagus. Setidaknya itulah seruan para mahasiswi di sana. Sky terus berjalan ke kantin dan sudah tidak kepo lagi. Dia berpikir mungkin kaum hawa memang seperti itu, apapun dibuat heboh. Sky tidak heran. Sky sudah sampai di kantin, dia melihat Alvin yang sudah berada di kantin. Walaupun mereka beda fakultas, tapi Alvin dan Sky masih tetap ke kantin bareng kalau memang waktunya memungkinkan. Saat Sky ke kantin, suasana kantin pun sama hebohnya. Itu ada apa sih? Tanya Sky. Lo gak tahu ya? Cek HP lo, apa yang lagi viral sekarang? Sky pun mengecek handphone dan banyak notif yang masuk, bahkan grup kampusnya heboh. Sky pun melihat dan alangkah terkejutnya Sky saat melihat siapa yang sedang viral. Raymond? Ucapnya. Mata Sky membola sempurna menatap layar handphone yang menunjukkan Raymond yang sedang bernyanyi. Ya, itu rekaman Raymond bernyanyi. Sejak kapan Raymond mulai nyanyi? Raymond diam-diam ikut audisi nyanyi, tapi kata dia gagal. Dia juga nyiptain lagu sendiri dan tampil di berbagai event. Terang Alvin. Kok gue gak tahu? Ya emang Raymond gak cerita. Gue juga baru tahu sebulan yang lalu. Kebetulan gue ngajakin dia ngumpul, terus dia gak bisa. Gue maksa dan akhirnya dia ngaku kalau dia lagi mulai rekaman. Oh, wow, keren banget tuh anak. Puji Sky yang tidak menyangka jika Raymond diam-diam melakukan banyak hal untuk cita-citanya sendiri. Waktu pulang kuliah pun tiba. Sky datang ke restoran untuk menjemput istrinya. Dia langsung masuk ke ruangan kerja Silva. Ia melihat Silva sedang bersiap untuk pulang. Karena Sky sudah memberitahu bahwa dia akan segera menjemputnya. Sayang, kamu udah siap? Tanya Sky. Udah kak. Sky memandang istrinya yang terlihat jengah saat berjalan. Mungkin karena perutnya yang semakin besar karena usia kandungan Silva sudah memasuki 7 bulan. Lalu Sky menatap kaki Silva yang sedikit membengkak. Sontak Sky berjongkok di kaki Silva. Kakak ngapain? Sayang, kaki kamu bengkak ya? Sky menyentuh kaki Silva yang menggunakan flat shoes. Oh iya, kayaknya kak sedikit. Sakit nggak? Enggak kok. Apa kita periksa aja? Kata Sky mendongak menatap istrinya. Nggak perlu kak, kata dokter ini wajar. Apalagi kandungan Silva semakin besar. Tapi kakak risih liatnya. Sky terus menatap kaki istrinya. Nggak apa-apa kak, ayo bangun. Silva menyentuh pundak Sky agar dia berdiri. Kak, ya? Silva boleh minta sesuatu? Tanya Silva. Katakan Silva, apa yang kamu minta? Sudah hampir 2 minggu Silva belum menemui Om Nathan. Terus? Boleh nggak kalau Silva kesana buat jengukin Om Nathan? Sky terdiam sesaat sambil menatap istrinya. Sebenarnya kakak malas ketemu dia, tapi kalau kamu mau, ya udah kakak antar kamu. Makasih ya kak. Akhirnya Sky mau mengantarkan Silva ke kantor polisi untuk menjenguk Jonathan. Sepanjang perjalanan Silva terus menatap Sky dari samping. Kenapa liatin kakak kayak gitu? Kakak tahu kok kalau kakak itu ganteng. Sky pede. Ah enggak kok. Iya emang ganteng. Puji Silva. Ya emang. Ucapnya lalu terkekeh. Kak Sky, rambut kakak makin panjang. Wajah kakak juga sedikit berisi tapi tetap imut kok. Seletuk Silva lalu memalingkan wajahnya ke kaca spion. Sky ketawa sambil menganga. Tidak mengerti yang dimaksud Silva, padahal dia jelas-jelas mendengar ucapan Silva. Sky memang sedikit berubah. Dia semakin tampan dan maskulin. Kak, tadi Silva lihat Joker. Dia ketahuan mencuri terus ngumpet di resto. Ungkap Silva. Udah biasa itu mah. Silva menyercit. Emang kakak udah tahu? Tahu, dia kan pernah mencuri tas adiknya Devan. Oh yang waktu itu ya? Udah lama. Dia Silva laporin ke polisi gak apa-apa? Ya bagus dong sayang, biar dia jerah. Tapi ibunya lagi sakit. Terus? Kayaknya dia gak punya biaya deh. Sky menoleh sedikit menatap istrinya.
Dalam hati Sky mengerti bahwa Silva mempunyai hati yang lembut dan sensitif. Dia tidak bisa melihat orang lain susah. Jika itu bermanfaat buat orang lain, lakukanlah, kata Sky. Maksud kakak? Tanya Silva yang ingin diperjelas. Kalau kamu ingin membantunya, bantulah. Iya, Silva mengangguk senang. Mereka berdua sudah tiba di kantor polisi untuk menjenguk Jonathan. Silva juga membawa makanan untuk Jonathan. Silva dan Sky menunggu di ruang jenguk sambil menunggu Jonathan dan tidak lama kemudian Jonathan datang. Silva? Panggil Nathan berbinar saat melihat Silva datang menemuinya. Kamu kesini jenguk Om? Iya Om. Om pikir kamu tidak akan pernah kesini. Tentu saja tidak Om, Silva pasti kesini. Bulan depan Om sidang, kata Jonathan. Kamu harus hadir. Lanjutnya, Insya Allah Om. Lalu hening sesaat, sementara Sky memandangnya dengan jengah. Oh iya Om, Silva bawa ini. Silva memberikan makanan ke Jonathan. Ini apa? Bubur? Tanya Jonathan menebak sendiri. Silva tersenyum kecil. Bukan Om, Silva sudah bisa memasak berbagai makanan. Jadi Silva tidak membuat bubur. Sepertinya kamu sudah pandai memasak sekarang. Silva hanya tersenyum menanggapinya. Ayo cepat dimakan Om, waktu Om kan tidak banyak, pinta Silva. Jonathan membukanya, dia melihat isi kotak itu ialah ayam bakar madu dan nasi putih plus sayurannya. Maaf Silva cuma bawa itu. Iya nggak apa-apa Silva, ini terlihat sangat enak, puji Jonathan. Om makan ya, pintanya penuh semangat. Silahkan Om. Jonathan memakannya. Saat kunyahan pertama, dia terdiam sesaat merasakan rasa masakan dari Silva. Ini sangat enak, puji Jonathan. Dia memakannya dengan lahap. Namun tidak terasa Jonathan meneteskan air matanya. Ini enak sekali Silva, pujinya lagi. Bibirnya tersenyum sambil mengunyah, tapi air matanya terus saja mengalir. Om, panggil Silva saat melihat Jonathan menangis. Kenapa Om nangis? Om hanya bahagia Silva. Om sudah lama tidak merasakan masakan dari keluarga Om sendiri. Dan sekarang Om memakan masakanmu, ponakan Om. Ungkapnya penuh haru. Tapi Om juga sedih karena setelah ini Om tidak tahu apakah Om bisa melihatmu atau memakan masakanmu lagi. Ungkap Jonathan. Kenapa Om berkata seperti itu? Tanya Silva. 2 bulan lagi Om sidang. Om tidak tahu apa keputusan dari hakim karena Om sudah melakukan kejahatan, ujar Jonathan. Semoga hukumannya tidak berat ya Om, kata Silva. Amin. Tanpa sadar Jonathan mengucapkan itu. Jonathan melanjutkan makannya sampai habis tak tersisa. Silva, masakanmu sangat enak, pujinya. Terima kasih Om. Bolehkah Om selalu makan masakanmu? Maksudnya, boleh Om. Silva akan mengirim makanan untuk Om kalau perlu setiap hari, kata Silva. Terima kasih Silva. Sama-sama. Lalu hening, dia melirik ke Sky yang beda kursi, jadi mereka duduk berjauhan dengan Sky. Silva, panggil Jonathan. Om, ucap Jonathan menggantung. Kenapa Om? Dengan bibir yang bergetar, Jonathan berucap. Om mau kembali masuk Islam Silva? Dek, hati Silva tersentuh sampai dia tidak bisa berkata apapun lagi. Apa itu benar Om? Iya Silva. Apa Om sudah yakin? Om yakin Silva. Tidak terasa air mata Silva jatuh. Dia sangat bersyukur karena Jonathan kembali masuk Islam. Maukah kamu membantu Om dan menjadi saksi? Iya Om, Silva mau. Silva berbinar bahagia. Tapi besok Silva, tolong bantu Om, pinta Jonathan. Kenapa besok? Nggak apa-apa, Om belum mempersiapkannya, mungkin besok, kata Jonathan. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Niat baik jangan ditunda Om. Tapi kenapa? Om belum yakin, sela Silva. Om yakin. Kalau yakin segerakanlah. Jonathan terdiam, entahlah apa yang ia pikirkan. Maaf Om, bukan Silva maksa, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa jam kemudian. Umur orang nggak ada yang tahu. Ini hanya contoh buktinya ada orang yang duduk langsung meninggal tanpa sebab. Jadi sebaiknya sekarang Om, Silva nggak mau Om meninggal dalam keadaan kafir. Terang Silva hanya memberikan peringatan. Tapi Om belum mengurus semuanya. Biar Silva yang urus semuanya, termasuk izin ke polisi, kata Silva. Baiklah, Om akan masuk Islam sekarang.
Silva menatap omnya dengan sendu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengetuk pintu hati Om Nathan. Engkau telah memberikan hidayah kepada Om Nathan agar dia kembali ke jalanmu ya Allah. Batin Silva tak henti-hentinya bersyukur. Selama ini hati Om merasa kosong dan selalu merasakan kegelisahan yang hebat, hingga Om tidak merasakan ketenangan, ungkapnya. Mungkin karena Om jauh dari Allah. Lanjutnya, tatapannya kosong menatap meja di depannya dengan nanar. Ada penyesalan yang teramat dalam. Cuma karena suatu ujian, dia menganggap bahwa Allah tidak adil dan dia memutuskan tidak bertuhan. Setelah Silva mengurus semuanya dan memanggil Pak Yai, sore ini Jonathan akan kembali masuk Islam. Dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan disaksikan oleh Kiai, kepolisian, dan saksi lainnya. Jonathan Frizzy, apa kamu yakin akan kembali masuk Islam? Tanya Kiai. Yakin Pak Yai? Baiklah, ikuti saya. Pak Kiai mengulurkan tangannya seraya berjabat tangan dengan Jonathan dan Jonathan menjabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jonathan pun mengikutinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jonathan mengikuti. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kata Yai. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jonathan mengikuti. Kamu sudah masuk Islam? Kata Kiai sambil menekan jabatan tangannya dalam sekali ketukan. Alhamdulillah, ucap semuanya. Terima kasih Pak Yai. Jonathan mencium tangan Kiai dan menangis karena dia telah berlaku murtad selama bertahun-tahun. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Silva memberikan sesuatu ke Jonathan. Ini apa Silva? Tanya Jonathan. Ini perlengkapan sholat, pakailah. Pinta Silva. Terima kasih Silva. Sama-sama Om. Semoga Om istiqomah ya Om. Tetap dalam pendirian Om walau bagaimanapun keadaannya. Pesan Silva. Iya Silva. Akhirnya Jonathan sudah kembali masuk Islam. Malam ini tepatnya di sepertiga malam di dalam sujudnya Jonathan menangis. Dia menangisi semua perbuatannya di masa lalu. Dia menangis karena dia telah berlaku murtad. Dia menangis karena telah menyakiti dan membunuh seseorang di masa lalu. Dia sangat menyesali semua perbuatannya. Ya Allah, ampuni hamba yang telah meninggalkan agamamu. Ampuni hamba karena hamba sudah murtad ya Allah. Jonathan menangis terseduh-seduh. Ampuni hamba karena hamba telah membunuh seseorang. Ampuni hamba karena telah mengambil hak orang lain. Ampuni hamba karena hamba telah menyakiti orang lain dan membuat keluarga mereka menderita ya Allah. Sesalnya sambil menangis hingga bahunya bergetar hebat. Ya Allah, apapun keputusan sidang nanti, hamba menerimanya ya Allah, hamba ikhlas. Keheningan malam membuat suasana menjadi sendu. Ditambah isakan tangis Jonathan yang terdengar sangat jelas, dia sudah mengikhlaskan apapun keputusan sidang nanti, hukuman apa yang akan ia terima. Dia sudah sepenuhnya ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.